Mau lihat bosnya Dorapala, dia ada item-itemnya. Jadi kalau ke candi apapun, perhatikan yang betul, pasti ada bedanya. Nah kalau gini kan kriya mantra, tumitnya nggak menyatu. Tapi kalau level dewa pasti menyatu. Alias kalau kita mau bertemu dewa kan harus diam, bukan bergerak. Patung-patung yang bagus cuma diletak di sini kan ya. Pasti yang kebetulan. Bagus ya. Kalau gini kan udah antara candi kiri dan kanan udah saling nyambung, jadi harus dipilah-pilah lapisan batu yang mana, apakah buat kaki candi, tubuh candi atau kepala candi. Tapi dengan melihat struktur per batu bisa diidentifikasi kan. Prosesnya satu candi 1 tahun, ada 200 candi jadi 200 tahun. Ini untuk suatu saat selesai. Prambanan 200 tahun, jadi 400 tahun baru selesai. Kan ada 2 candi Sewu yang sini apa yang di Prambanan. 400 tahun, lama banget ya. Nah, ini kan tidak ada retinanya, dia bisa melihat yang tidak terlihat. Jadi ternyata manusia kita tuh, mata manusia kalau ada retina melihat yang terlihat, tapi kalau gini bisa melihat lebih. Ini kan nggak ada apa, dunia fisik nggak ada, dunia mental. Ini skala ya, kalau orang Bali kan skala di skala. Lah ini kan, nah ini kan udah dia bisa melihat. Ini bosnya ternyata punya hitam-hitamnya. Karena orang kita agak malas menciptakan beberapa kata, sehingga kita cuma bilang nggak punya hitam-hitamnya. Orang Inggris lebih aktif, mereka menciptakan namanya retina, iris atau pupil kan. Jadi bisa hitam, bisa hijau. Kalau kita malah bilang, mata duitan. Harusnya kan nenek moyang kita menciptakan beberapa kata sehingga mewakili keadaan, kan lebih sempurna kan kalau lebih banyak kata kan. Bagus ya. Apa bedanya cuma dikit. Dianggap ini baru, padahal ini asli. Abad 8. Kalau yang bawah itu baru, jelas sekali. Jadi terlihat baru karena open space, udara terbuka, hujan, angin malah membantu membersihkan itu tadi lumut-lumut. Dan kalau membersihkan dilarang pakai ini, harus menyapu dengan lembut karena ini kan udah warisan ribuan tahun kan. Jadi ada tiga masalah untuk merestorasi candi. Pertama uang, karena satu candi satu uang. Satu candi 1 M. Jadi kalau ada 200 candi di Prambanan, di sini 200 candi diperlukan berapa? 400 M. Kelihatannya mahal ya, tapi enggak. Kapal yah aja harganya 500 M. Padahal kan kapal penyiar dari Rusia itu tadi. Masa satu kapal senilai 400 candi ini nggak mungkin dong. Lebih berharga ini kan.
Terus pernah ada tamu dari Papua. Papua kan tahun 2021 bikin stadion seharga 280 M, bikinnya 4 tahun. Ini candi udah ribuan tahun. Berarti problem uang sebetulnya negara kita punya. Kalau niat bisa diadakan 200 M untuk Prambanan Hindu saja. Nomor 2 batunya kurang. Sebetulnya sebelah kanan itu dengan batu kurang ditambah batu baru bisa. Ini kan udah pasaran selama ini. Lain dengan batu baru nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa, bisa terlihat antara kaki, tubuh, kepalanya belum terlihat lah. Restorasi macam gini namanya in situ restorasi. Jadi terus negara memutuskan proyek tahun depan akan dibangun in situ restorasi, tidak harus kepalanya candi, mungkin bisa kakinya atau kaki sama tubuh candi lebih bagus. Targetnya 1 tahun 5 candi untuk tahun 2023. Kita lihat aja apakah kita konsisten dengan hal yang kayak gitu. Nomor 1 kan tadi uang dipatahkan dengan stadion di Jayapura itu 280 M cuma buat stadion. Ini lebih tua kan, harusnya kan berarti kan masalah priority. Nomor 2 batu, ini pakai batu baru nggak apa-apa. Nomor 3 ini yang paling pokok dan sering kita lupakan, keputusan. Jadi negara tidak punya keputusan bahwa ini adalah warisan bangsa. Zaman dulu kan harusnya kan menjadi semacam ikon yang udah berusia ribuan tahun. Sebelum bangsa dan negara Indonesia berdiri, yang baru berumur berapa? 75 tahun, ini kan udah 1300 tahun yang lalu. Alias dalam kata singkatnya, tidak ada orang Hindu atau Buddha di eksekutif sana yang mengambil keputusan, inilah ikon Indonesia, harusnya gitu. Jadi kalau ada follower Hindu yang banyak setingkat menteri, pasti mengambil keputusan. Jadi yang paling pokok adalah ternyata bukan uang, bukan batu, keputusan. Iya dong, kalau negara memutuskan sirkuit Mandalika berapa T itu, keputusan terjadi. Negara kita kan belum membuat keputusan, padahal ini dianggap tidak penting. Menurut bisnis, menurut identitas negara penting nih. Iya, saya pernah ketemu orang Prancis, ini kalau di Prancis langsung dibangun ini. Nah, ini identitas negara kamu udah ribuan tahun, masa dilupakan. Nah itu ternyata ada 3 hal. Yang nomor 3 kan malah yang jarang dipikirkan, padahal itu yang pokok. Lah sekarang sudah diambil keputusan akan dibuat ini tadi, restorasi in situ. In situ cuma kaki, tubuh candi doang, kepalanya enggak. Jadi ini akan dibangun in situ restorasi. Targetnya lumayan bagus, 1 tahun 5 candi. Jadi kalau ada 200 candi, 200 bagi 5 berapa? 40 tahun, berapa? 200 bagi 5 baru jadi semua itu kan sudah lumayan kan, bisa apa? Ya bener, 40 tahun baru jadi. Tentunya tinggal 1 itu.
Garuda, mitologi Hindu kan, itu tubuh manusia kepala elang atau Garuda. Ini bagaimana? Bagus mana beli? Sewa apa perangan? Dua-duanya bagus ya. Ini masih bagus ya, masih komplit loh kan. Kita lihat, ini kan pohon Bodhi. Waktu Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi selama 6 tahun untuk mengurangi ahimsa, kebodohan. Jadi dalamnya candi, kalau kita lihat kan ini, bentuk ruangan candi itu loh. Kan daun kan gini biasanya, tidak ada ininya, poin vertikal. Hanya daun Bodhi yang ada apa? Topinya apa? Tongkatnya, maaf, tongkatnya. Seperti ini di candi yang di depan ini kan. Asik ya. Coba lihat, semua daun kan nggak ada ya. Poin vertikalnya nggak ada. Ini 1993 Presiden kedua Soeharto, terbuat dari emas ini, Garuda emas, tapi nggak ada kuncinya, cuma tempel doang. Jadi orang jahat datang, karena nggak dikunci. Garuda emas loh ini, 93, hilang. Ini aja baru ya. Ini menghaluskannya kan ini pakai mesin ya. Kalau zaman dulu kan ada pertanyaan beli. Berapa jam itu tadi kita?